mereka kurban hewan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Biarkan Tuhan mereka mewahyukan Torah kepada Nabi Musa. Oke? Bani Israel mengenal Tuhan yang mereka sembah dengan sebutan Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, di dalam Yesaya 5:16, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Suci, Subhana wa Ta'ala, dan Tuhan yang Maha Tinggi. Gelar Tuhan mereka adalah SWT. Paham di situ? Hanya ada satu Tuhan yang bergelar SWT itu, yaitu yang disembah oleh umat Islam dan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Sedangkan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terkutuk di atas pohon, bukan Tuhan yang Maha Suci, bukan yang Maha Tinggi. Oke? Sekarang Anda bertanya, sabar dulu. Sekarang Anda bertanya, di mana di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya katakan kepada saudara, kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada saya akan tunjukkan bagaimana mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Khalik yang Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan. Silakan. Saya bilang ya, cuma mau membohongi, jangan bohongi saya, ya. Mana Jadi kitabnya Nabi Musa? Umat-umat di bawah pun akan terbohongi oleh Juma. Mana Musa kitabnya Nabi Musa? bertemu dengan, sebentar saya kasih tahu. Kitabnya Musa mana? bertemu dengan Tuhan yang benar yang bernama Yod-He-Waw-He. Dia memperkenalkan Mana dirinya kitabnya di dalam mana? Keluaran. Sebentar. Kitabnya mana? Ini saya Anda lagi, cuma membaca di kitab jawab. terjemahan. Ini saya Anda cuma membaca iya, kitab Oh, ada teks Spanyol. originalnya, saya bisa buka. Silakan tunjukkan, silakan. Saya bisa buka nih, saya bisa buka. Silakan tunjukkan. Ingat ya, Ya, kitabnya saya Nabi buka Musa ya. ya, kitabnya Nabi Musa. Silakan. Ya. Tapi cuma banyak. Tapi lucu banget loh cuma ini. Keluaran 3 ayat 15. Kalau kepada Abraham itu di dalam Kejadian 18 ayat 2 sampai 8. Saya tidak butuh kitab terjemahan buatan Allah. Belanda. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa alaihi salam yang diterangkan oleh kitabku. Ayo. Iya. Nah, silakan. Iya, saya bacakan ya. Ini pada saat bukan Silakan. yang dibilang Allah ya, tapi yang dia Silakan. memperkenalkan dirinya itu adalah Yod-He-Waw-He. Silakan. Ini Zuma. Ya, Apa ini itu? dalam Kejadian. Saya minta kitabnya Nabi Musa. Keluaran. Oh, Iya, kalau kamu suruh buka di sini, saya harus berangkat dong ke sana. Saya minta kitabnya Nabi Musa, Pak Pendeta. Aduh. Saya minta kitabnya Nabi Musa karena kitab saya itu rujukannya kepada Taurat Nabi Musa. Berarti tunggulah Bos Agi. Jumat, nanti saya berangkat dulu, saya pergi ambil autografnya ya. Saya tunggu kitabnya Nabi Musa, Bapak, karena Al-Quran saya menceritakan tentang Nabi Musa ya. Coba saya lihat Quran di dalam kamu punya yang mana sih? Quran yang dulu sudah, nggak usah nangis. Anda mengatakan kepada saya bahwa di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya orang Yahudi, tidak ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Tadi saya sudah menunjukkan. Sabar. Anda tunjukkan apa itu? Itu kitabnya Nabi Musa. Gini, itu kita Nabi Musa. Kamu kalau berdebat cara-cara begini, kalau debat cara ini, nggak itu bisa. debat anak kecil. Nggak bisa Anda mengatakan seperti itu. Kamu nggak Kenapa? bisa menipu saya. Nggak bisa. Anda juga nggak bisa menipu saya dengan barang rongsokan. Saya kasih kamu ngomong dulu. Saya kasih kamu ngomong, tapi beri saya waktu ngomong ya. Baik. Beri saya waktu ngomong ya. Baik. Oke, silakan. Dengarkan saya. Kami umat Islam tidak mengklaim sembahan Bani Israel berdasarkan kitab yang dibawa oleh Anda. Kami berdasarkan Al-Quran kami dong. Al-Quran kami merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang datang kepada Nabi Musa. Bukan kitab Anda yang Anda dapat dari penjajah Belanda, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan itu.
Yang kami ceritakan di dalam Al-Quran itu, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Anda mencari di mana di kitabnya Bani Israel itu ada kitabnya, ada sebutan Allah. Anda mengatakan hal itu melalui buku-buku yang datang dari barat. Kalau Anda menuntut itu, harusnya Anda menunjukkan apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, wa wasabiha Ibrahima banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim memesan kepada keturunannya, termasuk Nabi Yakub memesan kepada keturunannya berdasarkan Al-Quran, bahwa di dalam pengajaran mereka, mereka mengajarkan sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, agama ini untukmu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, kitab yang diklaim Al-Quran ini adalah pengajaran Nabi Yakub yang diceritakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Torah. Yang diklaim Al-Quran itu kitab Taurat, Pak, bukan kitab terjemahan. Ini kenapa kayak boti ya? Jangan-jangan boti ya bang ini? Boti ya bang ya? Udah. Abang boti ya? Kok kayak saya boti ya lucu, bang? dengarnya lucu, tapi nggak enak kan saya ketawa. Enggak, dalam ilmu psikolog, dalam ilmu psikolog, saya temukan Anda kayak boti, serius. Biasanya lucu, yang tapi mau ketawa nggak enak kan mau ketawa, jadi saya duduk aja gitu. Biasanya yang begini tuh boti. Gitu ya. Oh. Iya. Daripada saya pakai masker kan nggak enak kan. Enggak, jadi bukan. Saya jujur, saya jujur. Biasanya yang gini-gini itu boti. Ya? Oh iya. Gak apa-apa. Jadi saya ulang lagi. Saya ulang lagi, Pak Pendeta. Belum. Oh iya, silakan. Dengarkan. Jadi yang disebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan kitab yang datang melalui tangan penjajah atau bangsa yang dikecam oleh Nabi Musa itu sendiri. Lalu Anda mencari klarifikasi kebenaran Al-Quran melalui kitab yang Anda pegang hari ini. Ya tentu nggak ada. Lalu saya minta kepada saudara, mana pembuktian Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Bani Israel dan Bani Romawi dan seterusnya? Anda menunjukkan kitab yang sangat memalukan. Anda tahu keselamatan itu terjemahan dalam bahasa Ibrani menjadi Yesua. Kalau Anda merujuk kepada Yesua, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Asisten Nabi Musa, Yesua bin Nun. Yesua dengan Yesua keselamatan itu sama tulisannya, Pak. Sama tulisannya, nggak ada bedanya. Boti. Pendeta Boti, pendeta Boti. Orang menjelaskan kok begitu amat sih akhlaknya. Nggak kaget kan saya, Pak. Untungnya saya ini bukan jantungan. Kalau saya jantungan udah copot jantung saya. Ya sudah, giliran saudara. Ya, Giliran tante tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Moderatormu suka minum. Enggak, soalnya mengganggu pandangan. Ada bentukan laki-laki tapi gitu. Ya, nggak apa-apa. Apalagi kan toko agama, kok toko agama gitu, gimana jemaatnya gitu loh. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian. Saya udah dengar semua, bahwa Yesus anak Maria. Ingat, yang Anda tunjukkan Kejadian 15 nomor 2 itu bukan Tuhan yang berbicara di situ, tapi Nabi Musa. Sebagaimana Kejadian 17, di situ Tuhan yang berbicara. Gitu. Kapan selesainya? Oke, silakan. Iya, jadi cuma ini kan dari tadi saya tanya, tapi susahnya dijawab. Tapi kayak kalau Alkitab cuma lebih pintar dari kami ya. Kayak saya yang punya rumah nih, ada kulkas, ada tempat duduk, di tempat tidur, ada tunjukkan aja. Kayak tahu semua ya. Tunjukkan aja,
Tunjukkan Sebentar, aja di sebentar. mana, di mana Ya, di ya, kitabnya sebentar. Yahudi Cuma yang masih ngomong Anda tadi saya pegang. diam. Saya Kamu ngomong minta tadi saya tunjukkan, diam. Pak. Tunjukkan, Iya, ini jangan saya mau ngomong dulu. jangan kayak tante membahas yang aneh-aneh aja. Iya, Anda ini saya tunjukkan mau kepada ngomong. saya di mana dalilnya di Bisa dalam diam nggak kitabnya sih? Kayak Yahudi perempuan juga yang ternyata masih ini. Siapa ada yang perempuan terekam nih? terjemahannya. Kalau Saya yang perempuan Tuhannya atau cuma yang Yahudi perempuan? yang mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi Tuhan Nggak Abraham berhenti ini loh. dan keturunan Abraham. Silakan, silakan. Udah. Tapi jangan motong lah kalau saya ngomong sebentar aja ya. Saya Jangan ngomong sebentar aja. jangan Boleh? celoteh kayak ibu-ibu daster. Ya Tunjuk dalil. ampun. Tunjuk dalilnya Iya, cuma dong. diam. Maksudnya cuma diam dulu. Gitu loh. Silakan. Silakan. Cuma ngomong saya mute, saya dengerin, saya jadi anak yang manis, duduk dengar. Saat guru mau ngomong, cuma Anda diam. tunjukkan, Anda tunjukkan di mana Tadi tertulis. sebentar, Di mana tadi saya jadi murid. tertulis, di mana tertulis Ya. di kitabnya Yahudi Ini yang yang emak-emak menurut Anda siapa? Saya kitabnya atau cuma Yahudi ini? bahwa Mama Tuhannya itu kalau Yahudi ngomong nggak diem-diem. mengangkat perjanjian kekal bahwa Yesus akan menjadi sembahan Aduh, Abraham dan keturunannya. ya, udah. Silakan. Ya, jadi gini cuma makanya saya bilang pada saat kami bertanya kamu nggak bakalan bisa jawab karena apa? Saya sudah asumsimu itu tadi sudah Sebentar. jawab. Saya sudah Sebentar. jawab. Iya. Sebentar lah, saya ngomong dulu. Nah, sekarang Kalau cuma tugas Anda ditahu- menjawab. Cuma ini kan Di dibilang mana? apologet Di senior. mana? Dengar. Kenapa Di apologet mana? senior kayak gini? Di kayak mana mama nih? Tuhannya Takut Yahudi? untuk kebenaran dibaca nih. Di mana Takut Tuhannya untuk Yahudi kebenaran diungkapkan. mengangkat perjanjian kekal? Iya, ini Yesus saya mau akan menjadi jawab juga. Tuhan. Oke, silakan. Saya mau jawab, bisa diam dulu. Tolong tahan Ya, dulu. silakan Anda emosional tunjukkan. ibu-ibumu. Tunjukkan, Takut semua silakan. emosional. Tunjukkan mana? Iya, jadi gini cuma. Ah, Pada saat saya membawa, kalau saya mau tunjukin kitab dari sini cuma nggak terima, katanya ini udah di orang Belanda. Dari HP pun tunjukin teks original, cuma bilang nggak boleh. Jadi Bukan saya nggak harus ambil boleh, otografnya Bapak. sebentar. lah Bukan nggak dulu. boleh, Nah, Bapak. Dalil Ya, coba kejadian dia- 15 nomor Coba. 2 itu Coba bukan bisa nggak perjanjian Zuma? kekal. Zuma, coba Zuma diam dulu. Jangan tunjukin karakter emak-emakmu. Kejadian Tante-tantemu. 15 yang Anda bawa itu bukan perjanjian kekal. Iya, ini saya mau jelaskan. Coba Zuma diam dulu. Karakter Alamak. tante-tantemu diam dulu lah. Bagaimana saya mau Itu ngomong? bukan Baru perjanjian ngomong dua kekal kata. itu. Itu bukan perjanjian Baru ngomong kekal. dua kata. Iya, baru ngomong dua kata Silakan. kamu potong. Ya udah, Iya silakan, kan? silakan. Kasih Silakan. kesempatan lah. Tadi kamu Silakan. ngomong, saya jadi murid. Sekarang guru mau ngomong, kok jadi Ya, murid. silakan, Oke? silakan. Silakan. Oke, jadi oke. Jadi gini, saya tadi ada bertanya sama Suma. Kalian ada itu abad di-7. Abad 7 baru ada kalian ini ya. Kalian ini baru apa yang mengklaim diri kalian itu adalah agama yang Mana benar. jawabanmu? Yang saya nanti saya jawab Juma Jawab bisa nggak? dulu Kenapa takut perjanjian saya ngomong kekal. soal kebenaran ini? Perjanjian kekalnya saya minta. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian Ya, kekal Tuhan Yesus. kalau Yesus akan menjadi Tuhan Abraham keturunannya secara turun-temurun. Dalil. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya izin pamit. Tapi kalau saya bisa ngomong, Saya akan minta diskusi dengan saya minta dalil. Oke. Iya, Bukan- saya tunjukin dalil. Ini silakan. saya mau bernarasi dulu. Dalil Kenapa? dulu. Karena Dalil ini, dulu. Saya Dalil dulu bernarasi dong. karena saya tidak Dalil ada dulu. puas di dalam narasi kamu tadi menjawab Dalil pertanyaan dulu. saya. Dalil dulu. Tapi Kasih saat dalil kamu dulu. iya, Kasih dulu pada saat dalil. kau bertanya, saya jawab Dalil dong. dengan ayat. Pada saat saya menjawab Dalil. dengan ayat, kamu potong. Dalil. Gimana sih Dalil. cuma atau takut untuk kebenaran diungkapkan? Gimana coba? Saya minta dalil, Pak. Iya, saya mau tunjukin dalil, tapi cuma diam dulu bisa nggak? Dalil dulu, baru Anda bernarasi. Iya, tapi bisa diam nggak? Jadi dulu. Iya, saya diam. Ingat ya, Atau saya kasih keju. Saya kebetulan udah makan keju ini. tadi saya menunjukkan data kejadian 17:6 nomor 7. Kejadian 17 nomor 6 sampai 7. Sekarang Anda tunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwasanya Yesus akan menjadi Tuhan
Abraham, anak-anaknya sampai turun-temurun. Silakan, Oke, saya diam. Oke, saya kasih lah ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan potong dulu ya, jangan potong. Jadi Tuhan ini, Tuhan yang disembah bangsa Israel. Tapi saat saya mau masuk narasi jangan potong ya. Jadi ya, saya kasih Dalilnya dalil dulu. Ya, Iya, saya silakan. kasih dalil. Jadi saya mau jelaskan dulu, Tuhannya bangsa Israel, perjanjiannya untuk kedatangan Yesus Kristus yang disebut Yehosua atau Yesua itu akan datang ke dunia. Yang lahir siapa? Dari rahim Maria. Saya tunjukin dalilnya ya. Siapa di dalam perjanjian lama? Nih. Soalnya buka teks original, dia pasti motong soalnya. Nih, di dalam kitab Yesaya, bisa buka Yesaya nggak? Bisa saya buka kitab Yesaya? Bisa ya? Silakan. Oh, iya. Anda bebas. Oke. Silakan. Nih, teman-teman, saya buka ya. Di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Saya buka dalilnya. Cuma bisa cek juga, langsung cek di teks original lagi bisa. Silakan. Ya oke ya. Nih, Yesaya 63 ayat 8. Bukankah ia berfirman, siapa dia ini? Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia yang berfirman ini, ia menjadi juru selamat mereka. Ayat 8, ayat 9. Ayat 9. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Ada poinnya semua. Di ayat 8, ayat 9. Ia ini yang disebut Yod-Heh-Wah-Weh, dia sendiri yang akan menjadi juru selamat. Ia sendiri yang akan menjadi apa? Dia sendiri yang menyelamatkan dan dia sendiri yang menebus. Inilah janji yang telah dikatakan oleh Kejadian 3 ayat 15. Ini saya buka dalam perjanjian lama semua nih cuma dulu ya, tapi cuma jangan potong. Tetapi kedatangan dia yang telah dinubuatkan di seluruh firman Tuhan. Siapa dia ini? Nah ini dia. Di dalam Yesaya, ini perjanjian lama semua dulu ini. Yesaya 43 soalnya saya mau buka di nanti kecil soalnya. Dari ayat 10 dulu. Dari Alkitab. Ini, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yod-Heh-Wah-Weh atau firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Ini adalah Yohanes. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Bukan Allah ya, tapi Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi siapa dia ini? Kalau buka di teksnya bahasa apa di sini? Coba ya. Biasa dan Yesua lagi. Nih, ayat 10. Sebentar ya, Sebentar ya, kamu adalah saksi-saksiku firman Yahweh dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi dia sendiri yang hadir. Inilah perjanjian yang telah dijanjikan yang semua baca juga tadi di dalam Kejadian 17 itu. Karena itulah di dalam sebelum baca Kejadian 17 sebenarnya Juma bisa baca di Kejadian. Ini saya ajarin makanya jadi murid dulu. Kejadian 3 ayat 15 supaya dia hadir nih. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini
dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perjanjian akan kedatangannya. Siapa dia tadi? Itulah yang disebut juru selamat. Makanya yang hadir itu kalau di perjanjian baru ini Lukas 2 ayat 11. Ini cuma nih saya kasih dulu ya. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang di dalam perjanjian lama dikatakan semuanya adalah juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu yang diartikan diurapi. Siapa yang diurapi? Yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi yang hadir, yang datang adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah bangsa Israel, Tuhan yang selalu dinanti-nantikan. Di dalam Maleakhi pun, itu Maleakhi 3 ayat 1, nanti Juma bisa belajar di situ. Tetapi Juma, yang saya tanya itu Tuhan yang benar, perjanjiannya datang ke dunia. Yang saya tanya kepada Juma, dari abad ke-1 sampai abad ke-6, Allah SWT itu kemana? Orang Israel nggak kenal, itu yang saya tanya. Di mana di dalam kitab-kitab sebelum Quran ada menjelaskan bahwa Allah SWT itu ada? Itu yang saya tanya. Silakan Juma jawab ya. Oke, itu aja Juma. Jangan bengong Juma. Silakan Juma, silakan. Astaga. Mana dalilnya? Itu Mana? dibuka semua tadi. Oh, Juma lagi tidur. Apa itu dalil Lagi tidur. apa? Dalil Lagi apa di tidur. situ yang saya tanya? Tuhan mengangkat perjanjian kekal kepada Iya. Abraham, keturunannya secara turun-temurun, bahwa Yesus akan menjadi Tuhan mereka. Mana dalilnya, mana? Berarti Juma ini tidur gantian, ya. Saya bacakan gantian, lagi. Oh, gantian, ya, gantian. Silakan. Anda hanya mengambil terjemahan dari kata juru selamat yang adalah Yasa atau Yosua itu, bukan? Iya kan? Jujur kau akui, pendeta pendusta. Kamu hanya mengambil terjemahan. Iya. Kamu hanya mengambil kata juru selamat atau selamat itu dengan kata Yasa atau Yosua, bukan? Dalam bahasa Ibrani. Saya bertanya, saya mau jawab. Ya, saya bertanya. Betul? Ya, saya jawab ya. Jadi dinamakan itu, makanya di dalam perjanjian baru Yesus itu disebut Allah Immanuel. Atau dia sendiri yang menyertai umatnya. Saya udah kasih tadi, perjanjian kudus itu terjadi sebelum kejadian 17. Tadi Anda mengambil ini. Saya Bisa melihat diam, Anda nggak? mengambil. Sabar, gantian. Anda nggak bisa menjawab, nggak ada jawaban. Itu saya jawab. Makanya cuma Apa? jangan ambil di kejadian 17. Sabar Kejadian dulu. 17 itu setelah ada kejadian 3 ayat 15, itulah perjanjian yang kudus. Perjanjian atas nubuatan. Sabar. Ya. Anda saya hormati tadi. Saya menunggu data di mana data narasi yang Anda bangun. Ternyata Anda menunjukkan sesuatu yang tidak baik di sini. Ketika saya minta datanya, di mana Tuhan yang datang kepada Abraham mengatakan bahwa Yesus sembahan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhannya untuk orang-orang jahat itu adalah Tuhan Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Sebagaimana tadi saya sudah menunjukkan bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal untuk menjadi sembahan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Anda tidak bisa membatalkan itu. Catat itu. Meskipun itu hanya Anda tunjukkan terjemahan dari kitab-kitab yang entah dari mana Anda dapat. Sabar dulu. Kejadian 3 ayat 15. Sabar dulu. Sabar. Saya tunjukkan kepada saudara. Sedangkan ketika saya minta datanya, Anda hanya mengambil dan mengais-ngais kata juru selamat. Ini tak kasih contoh ya. Ketika Anda mengambil Yesaya 63 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana? Bukan duta, bukan utusan. Kutanya dulu sama Anda. Apakah Yesus itu utusan atau bukan? Jawab.
katakan bukan duta utusan berarti dia sendiri yang hadir. Saya ulang dulu. Makanya saya ulang kasih pertanyaan tadi di kejadian dengar. Jawab aja. 43. Jawab aja. Jawab aja dulu. Jawab. Pada saat, jawab. Kalau kamu, jawab aja kalau dulu. kamu ditanya, kamu nggak bisa jawab. Singkat aja, singkat. Apakah Yesus itu utusan? Saya bertanya dari tadi, ada nggak yang kau jawab? Coba kau tanya. Coba kau jawab. Saya sudah menjawab semua pertanyaan. Apa yang kau Sekarang jawab? saya Apa? tanya, apakah Yesus Mana itu dalilnya? utusan? Jawab dulu. Apakah Yesus itu Kau ada utusan? pernah tunjukin? Saya tanya sama penonton yang orang Kristen, ada nggak cuma tunjukin dalil Kejadian- satu ayat aja? Kejadian di 7 dalam perjanjian nomor lama, di Kejadian dalam 17. Jawab. Apakah Yesus itu Nggak ada utusan? itu. Mana ada di Apakah Kejadian Yesus 17 itu ada utusan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Yesus itu utusan? Ini kita bahas Taurat perjanjian lama. Saya ulang pertanyaan Kalau saya. berbicara perjanjian baru, Saya itu sudah jawab. pembuatan. Saya jawab tadi Cuma pertanyaan Anda tahu sekarang Anda diskusi giliran. nggak? Saya Cuma tahu bertanya, diskusi nggak? ketika Anda ingin menipu dengan Yesaya 63 nomor 9, Saya bukan nggak duta, usah ke situ dulu. bukan duta, Cuma, bukan sabar. utusan, tapi Cuma, aku sendirilah. Ini Injil, Bukan duta, bukan utusan, tapi perjanjian aku baru. sendirilah. Sebentar. Yang akan Perjanjian menyelamatkan baru, mereka. Cuma perjanjian baru itu sudah nubuatan terjadi. Cuma harus paham dan mengetahui. Saya bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Tolong dijawab. Apakah Yesus itu utusan? Iya, cuma harus paham. Ini Apakah perjanjian Yesus baru. utusan? Saya belum mau jawab di situ. Itu sudah mau melebar. Apakah Yesus utusan? Itu sudah mau melebar. Saya nggak mau jawab. Saya tahu. Apakah gimana. Yesus utusan? Saya belum berbicara situ. Apakah Yesus utusan? Bisa diskusi nggak sih? Anda yang bisa diskusi atau tidak? Bisa diskusi nggak? Anda sedang ditanya, apakah Bisa Yesus diskusi utusan? nggak? Apakah Yesus Kan utusan? cuma ini kita lagi berbicara Taurat. Kita Saya lagi berbicara ngerti. Taurat. Kalau Anda perjanjian berbicara, baru itu berbicara Bung, Injil. Bung, kalau Anda berbicara Itu berbicara Taurat, Injil. kalau Anda berbicara Taurat, kenapa Cuma- Anda lari ke Yesaya? Saya tadi dengar juga. Saya Tadi, membawa- iya, saya kan membawa kita Kejadian berbicara 17. Perjanjian lama. Nah, lari Itu, lagi. Kitab Taurat, kitab para Apakah- nabi, kitab apakah para nabi, dan Yesus kitab itu Mazmur utusan? atau Zabur yang kalian bilang. Bung, Sebentar Juma, itu sudah Bung. berbicara nubuatan. Anda panjang lebar berbicara tadi, saya Setelah diam. nubuatan baru datang. Ketika Tidak, dikatakan Juma di dalam ini Yesaya lempar sama 63, kayak kodok. Yesaya Diskusi apa nih, 63 kayak kodok nomor nih? 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi Iya. aku sendirilah yang menyelamatkan. Betul? Saya tanya kepada saudara. Aku sendirilah yang menyelamatkan. Oke, sekarang saya Iya tanya. kan? Berarti sebentar. Berarti Yod-Heh-Waw-He itulah Tuhan yang benar di dalam perjanjian lama, bukan Allah SWT. Makanya Itu sudah saya bilang selesai. dari abad pertama sampai Itu- abad ke-6. itu abad sudah pertama selesai. sampai abad ke-6, di mana Itu orang sudah Israel selesai. mengenal Allah SWT. Itu yang saya tanya. Oke, itu sudah selesai, Bukan Bang. saya bertanya Quran. Itu Saya sudah toleransi. selesai. Saya nggak mau tanya. Itu Quran. sudah Itu selesai. coba, mana? Itu Apa sudah yang kau selesai. jawab? Nah, sekarang Apa Yesaya yang kau jawab? 63 nomor 9, bukan duta, bukan Itu apa yang utusan. kau jawab tadi? Pertanyaan saya, apakah Yesus utusan? Bukan, yang saya tanya tadi di dalam Taurat, orang Yahudi, orang Israel, di mana datanya mereka mengenal Allah gitu loh. Saya mengatakan kepada saudara, orang-orang Iya. Yahudi mengenal Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan Mana manusia. datanya? 2 Samuel 7:22. Iya, mana datanya ya orang Israel, orang 2 Yahudi mengenal Samuel Allah? 7:22. Mana? Kenapa sih 2 orang ini? Samuel 7. 22. 2 Samuel Tuhan 7, yang mereka 22 kenal, saya baca. Tuhan yang mereka kenal 2 tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan Samuel. apapun. Bilangan 2 ayat 23 22. nomor 19. Sebentar, Tuhan satu bukan dulu, saya manusia baca. dan bukan anak manusia. Berkatalah sekali Sabar lagi dulu. Abner kepada Aseal, berhentilah menembuti aku. Apa aku harus Apalah dibilang ini? 2 Samuel kan? 2 Samuel 7:22. Oh, 2 Samuel 7:22. Nah, makanya 2 jangan- Samuel 7 jangan Anda ayat panik. 22. Dengarkan saya Satu-satu dulu. lah, jangan. Dengarkan Ya, saya dulu. baca ya. Astagfirullahaladzim.
Baca dulu. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab Allah Maha Besar. tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah. Di mana ini Allah SWT Juma? Mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Di sini katakan Yod-Heh-Waw-He, bukan Allah. Kan udah ku bilang, bos, bahwa Allah Tuhannya Yahudi datang memperkenalkan Mana diri. Allah? Mana orang Yesus? Israel mengenal Mana Allah? Yesus? Mana Yesus? Saya sudah kasih dalilnya. Itu terjemahan juru selamat dalam bahasa Yunani, Di bahasa dalam Ibrani. Keluaran 15, orang Israel yang dikeluarkan dari bangsa Mesir yang dijajah itu nama adalah Yesus. nama itu Yudas tidak bisa 1 ayat 5 diterjemahkan. menjelaskan. Sebentar. Nama itu tidak bisa diterjemahkan, bosku. Nama ya nama. Mana datanya? Nama ya nama. Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama, itu adalah gelar Tuhan. Gelar Tuhan. Mana gelar? Mana Yod-Heh-Waw-He gelar? Yod-Heh-Vav-He itu gelar Tuhan, itu bukan nama. Catat itu. Kemudian, Di mana datanya? kemudian sabar dulu. Di mana datanya Yod-Heh-Waw-He itu gelar? Sabar Mana datanya? dulu. Ketika Nah, saya menceritakan, sabar dulu napa? Bisa gantian bicara kan? Anda saya minta Jangan tadi, karangan. apakah Masa Yesus, Yod-Heh-Waw-He itu apakah Yesus gelar? itu, apakah Yesus itu utusan? Anda tidak bisa menjawab dan Anda menyembunyikan identitas Yesus sebagai utusan. Sedangkan Tuhannya Yahudi mengatakan, aku bukan utusan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Saya buktikan. Diam dulu. Saya buktikan. Bilang ada datanya orang Israel, orang Saya Yahudi buktikan. menyembah. Saya buktikan. Ya Saya Allah, buktikan kepada saudara. Saya minta datanya, tapi Saya ternyata buktikan. nggak ada. Mana? Saya buktikan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah utusan. Di dalam khotbah Petrus, KPR 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Semua orang Israel harus tahu. Perjanjian baru cuma. Itu perjanjian baru. Iya tahu. Saya tahu itu perjanjian baru. Saya tahu, saya ngerti. Kita berbicara, bagaimana ini kita ada berbicara teman-teman? Teman-teman kita lagi berbicara Taurat Di Yesaya. dan Mazmur. Yesaya. Dengar dulu, bencong. Yesaya 63 nomor 9, bencong. Di situ dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan ke Anda bahwa Yesus itu adalah utusan. Di dalam kitab Anda, KPR 2 nomor 22, jelas diterangkan di sana. Seluruh orang Israel harus tahu. Dengar dulu, Boti, dengar dulu. Dengarkan di dalam KPR 2 nomor 22, di situ jelas dikatakan bahwa seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, yang mana melakukan kekuatan, tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim Yod-Heh-Vav-He melalui perantaraan Yesus, sebagaimana yang kalian tahu. Elohim Yod-Heh-Waw-He. Di mana di situ kata Allah? Loh, saya tidak menuntut Tuhan saya. Saya tidak menuntut ada Tuhan saya di kitab Anda. Katanya orang Israel menyembah Allah SWT. Mulai ngaco Mana dia. datanya? Mulai ngaco. Saya ingin Musa kalian bilang ada. membuktikan. Bung, Nyut-nyut dengarkan saya. Ini kalau ngomong saya ingatkan lagi. Saudara Boti, saya ingatkan lagi, Saudara Boti. Ya udahlah, kalau mute terus nggak bisa diskusi. Jangan kabur dulu. Tadi, Bung, terkait dengan sembahan saya. Boti, dengar dulu. Yang saya tanya tadi mana datanya? Dengar, bot, dengar. Tadi ketika Anda bertanya, di mana buktinya bahwa saya... Coba kasih satu dalil. Satu dalil Ya aja saya Allah, Boti, ini diam dulu, Boti. Oi, Boti, kaumnya Nabi Lut, diam dulu. Di dalam Kejadian 17, satu loh, saya sudah menjelaskan samamu, Boti. Mana?
Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhannya Mana di situ Yahudi. Allah? Di situ tidak disebutkan Allah, memang kucluk. Kalau tidak disebutkan Allah, baru dari mana mereka mengetahui Allah? Tuhannya Yahudi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yahudi siapa? Tuhannya Yahudi siapa? Orang Siapa Yahudi menyebutnya Hashem, Yothe Vavhe. Baru Allahnya dari mana? Kami menyebutnya Allah, tuyul. Daud, Musa mengenal Ya Allah. Allah itu dari mana? Baru kalian ambil dia jadi nabi. Dengar dulu Boti bencong, dengar. Mana? Bencong, mendengarkan. Tuhannya Kasihlah satu dalil Yahudi. lah di saya. Tuhannya Yahudi bencong Cobalah. mengambil perjanjian kekal. Mereka menyembah Hashem. Umat Islam mengenal Hashem yang mereka sembah dengan sebutan Allah. Catat itu ya. Nah, sekarang saya minta data di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa Tuhannya Yesus. Anda nggak bisa menunjukkan itu kan? Lalu Saya dari Anda tadi kasih data loh Juma. dengar dulu, dengar dulu. Juma kasihlah satu data Dengar di saya ini loh. Musa, Daud. Boti, diam dulu. Pendeta Gemulai, diam dulu. Diam dulu bang. Saya sudah menjelaskan samamu, tapi Anda kelabakan, Anda panik. Saya kan udah menunjukkan sama Anda kan. Saya mengakui dengan jujur bukan? Bahwa kami umat Islam mengenal Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub dengan sebutan Allah. Orang Yahudi mengenal dengan sebutan Hashem. Datang Kristen laknatullah minta nuntut kami harus menyebut Tuhan kami dengan sebutan yang sama. Tuhan memperkenalkan kepada Abraham. Itu kan ketololan dalam berpikir, kepanikan di dalam beragama, iya kan? Nah, saya bertanya tentang hal yang sama, ternyata Anda masuk ke terjemahan juru selamat Anda jadikan Yesus. Tidak ada hubungannya Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa nama Tuhan itu adalah Yesua. Itu nggak ada, dalil itu nggak ada, nggak ada. Lalu kemudian Anda mencari narasi, lari ke Yesaya 63 nomor 9. Di situ bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus sendirilah Elohim itu, Yothe-Vavhe itu yang turun ke bumi. Itu kan maksud Anda? Saya kasih Anda data. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesusnya? Aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku utusan. Yang mengutus aku Bapa. Sementara Yesaya 5:63 mengatakan bukan duta, bukan utusan. Sabar dulu. Nah, nanti Anda sabar dulu. Jangan dulu perjanjian baru Juma. Tunggu. Nanti Anda akan berdalil. Nanti akan berdalil bahwa Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah utusan, itu adalah Bapa itu sendiri. Setiap saya ngomong di cuma dalam, 1-2 kata kok potong. Saya kan sedang menjelaskan, nanti Anda tinggal tanggapi. Nanti tinggal Anda tanggapi. Bisa loh, kamu langsung potong. Gimana coba diskusi begini adil enggak sih? Padahal saya dari tadi diam bencong. Walaupun kamu tidak saya dengar. Ini saya simpulkan begini, Boti. Ya, bencong. Silakan. Nah, saya simpulkan ya, maaf ya, saya jujur sekali mengatakan Anda Boti karena gaya Anda begitu. Dengarkan saya, ya bos ya. Anda bertanya kepada saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi bahwa mereka menyembah Allah? Saya katakan kepada saudara, Tuhan datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani, memperkenalkan dirinya dengan sebutan Yothe-Vavhe. Mereka menyebutnya Hashem. Catat itu. Lalu Tuhan yang sama datang kepada Bani Yismail, memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Nama yang sama, penyebutan yang berbeda. Penyebutan dan nama yang berbeda, tetapi hakikat yang sama. Botinya kelihatan tadi, kelihatan kali botimu.
Nampak kali kau tidak bisa menyembunyikan itu, bos. Kalau saya ketawa kan nggak enak. Mendingan saya begini ketawanya. Iya. Sekarang pakai pihak. Jadi saya ulang lagi ya. Dengarkan saya, saudara. Udah, saya sudah Dengarkan dengar, saya, sudah dengar, saudara pendeta, dengarkan. Jadi, saudara pendeta, Tuhan yang satu ini datang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dan datang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Ismail, Yahudi dan Arab. Ketika datang kepada Yahudi, setahu kamu, dia menyatakan diri dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Ketika esensi yang sama datang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, menyatakan diri dengan sebutan Allah. Clear di sana, clear. Saya nuntut hal yang sama, bos. Saya nuntut hal yang sama. Karena Juma ada boleh ngomong kan? sudah mau 1 jam datanya man. Boleh kan? Saya nuntut hal yang sama. Allah itu esensinya sama dengan Yod-Heh-Waw-Heh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana datanya? Saya ingin baca di dalam Taurat. Allah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta ada berapa? Itu disebut Yod-Heh-Waw-Heh. Ya, Mereka oleh orang tidak Yahudi. pernah mengenal Allah. Oleh orang Apalagi Yahudi. Kata Oke, kan udah kujelaskan tadi. Tadi kamu kan sebentar. Sudah kujelaskan tadi sama mu. Mereka menyebut dengan Yod-Heh-Vav-Heh. Udah 1 jam lo Islam menyebutnya Allah. Oke, sekarang saya nuntut hak saya. Kamu ngomong loh. Saya nuntut hak saya. Tolong tunjukkan. Kapan saya ngomong? Baterai saya habis nih nanti. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhannya Abraham menyatakan dirinya dalam nama Yesus. Silakan. Cuma ini, makanya saya heran dari tadi ya. Bukan main polemikmu, itu kamu luar biasa kalau soal polemik. Kenapa susah kali Anda menjawab? Kenapa? Astaga, ini baru Kenapa ngomong. susah kali Anda menjawab? Kenapa Anda hanya curhat? Saya udah mendengar 1 jam, saya baru ngomong 1 kata. Kenapa Anda hanya curhat? Saya bertanya sama Anda, di mana Tuhannya Yahudi? Di mana Tuhannya Yahudi? Datang menyatakan diri dalam nama Yesus. Silakan, tunjukkan dalil. Silakan. Ada nggak dalil, 1 dalil kau kasih tadi sama saya? Ada? Saya sudah menjelaskan, Bung. Cuma menjelaskan, saya juga bisa menjelaskan. Tanpa data saya bisa. Tadi saya kasih Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Kejadian 17 itu bukan Allah SWT, cuma stres kau ini. Tapi apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Kamu udah mengangkat periksa nggak di rumah sakit? Udah periksa nggak di rumah sakit? Apakah Anda mengakui? Kalau kamu nggak sakit ini. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal akan menjadi Tuhannya bangsa Arab juga, Bani Ismail? Cuma kalian kan suka mengklaim tuh. Bukan saya adalah Nabi Allah SWT. Daud adalah Nabi dari Allah SWT. Bung, jangan bicara sendiri, please. Apakah Anda mengakui bahwa di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7? Saya tidak bisa ngomong. Sabar, jangan kabur dulu. Makanya jangan ngomong pada saat saya ngomong. Dengar. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal? Mengangkat perjanjian kekal bahwa Tuhannya Yahudi akan menjadi Tuhannya bangsa Israel dan bangsa Ismail. Anda sudah akui tadi kan? Adapun Tuhan tersebut, matamu dari tadi kau ngomong juga, bencong. Jadi ketika Tuhannya Yahudi turun ke bumi menyatakan diri melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, beliau datang kemudian menyatakan diri dengan nama Allah. Anda harus akui itu. Nah, sekarang kamu tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi datang menyatakan diri dalam nama Yesus. Silakan, saya tunggu. Ya, saya tunjukin. Tapi kamu bisa diam. Silakan. Silakan. Ingat di kitabmu ya. Ingat di kitabmu ya, di perjanjian baru. Silakan. Saya mau jelaskan. Tadi hampir 1 jam lebih Kak dia ngomong, cuma ngomong. Satu data pun tidak disentil. Satu data pun tidak ada yang dia keluarkan. Cukup Kejadian 17. Kasih kepada teman-teman semua ya. Cukup Kejadian 17. Saya mengeluarkan
Cukup Kejadian 17 itu sudah menampar Anda. Sekarang Anda tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan di mana datanya Tuhannya Yahudi turun menjadi Yesus. Mana? Tunjukkan. Kalau saya tunjukkan. di terus pamit ya Sumaya. Dalil. Saya minta dalil, jangan kabur. Ya, jangan kabur. Silakan dalilnya. Ya, Tuhannya Yahudi. Saya ngomong gimana saya di mute terus? Kan minta dalil saya, bukan disuruh Anda nyeloteh. Gimana saya kalau di mute terus? Kasih dalil. Terus kenapa saya di mute terus? Kasih dalil, kasih dalil. Jangan celoteh, kasih dalil dulu. Emang Tuhannya Yahudi datang dalam nama Yesus. Iya, kamu kasih tadi Silakan, Kejadian silakan. 17. Kejadian Silakan, 17 silakan, mana silakan. di dalam Kejadian Silakan. 17 ini ada nama Allah SWT? Silakan Anda tunjukkan kepada saya, silakan. Kamu ini nggak ada. Silakan Nggak Anda apa, tunjukkan Bang. dalilnya di Terus. mana? Coba. Dalilnya coba lihat di belakang kamu begini. Coba lihat, coba kamu lihat di belakang. Silakan tunjukkan dalilnya. Mana? Silakan. Coba lihat di belakangmu, lihat di belakang. Ada dalil. Silakan dalilnya, mana dalilnya? Udah. Mana? Kalian bisa ngomong, pasti Mana dalil? kamu motong terus. Saya minta dalil, Tadi kamu udah Bos. kasih dalil. Mana dalil yang kamu? Mana dalilnya bahwa Dalil yang Tuhannya kamu kasih Yahudi? Kejadian Mana 17 nomor 6 nomor 7 sudah kujelaskan samamu di awal tadi. Di awal kita berjumpa Itu sudah tulis kujelaskan samamu, Abraham mengambil perjanjian kekal kepada Abraham, Ismail, terus. Ishak, Oke lah. bahwa dia akan Bye-bye menjadi semua. Tuhannya mereka berdua dan keturunannya. Sekarang mana dalilnya? Jangan disesatkan oleh dia ya. Mana dalilnya? Yesus akan Mami menjadi Sumaya. Tuhan Abraham. Bu Suma pamit ya. Mana dalilnya? Mana? Yesus mana dalilnya akan menjadi Tuhan Abraham dan keturunannya? Mana? Enggak ada. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada dalilnya. Sebenarnya udah sangat jelas, tapi ya namanya kita menghadapi manusia dua jenis kelamin, jadi agak berat kita bisa menuntun dia untuk memahami lebih jauh. Yang pasti tidak ada dalil di kitabnya Yahudi bahwa Tuhannya Yahudi menyatakan bahwa Yesus akan menjadi Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Ishak dan keturunannya secara turun-temurun. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Yang pasti kita minta dalil dari pendeta bencong tadi, ternyata tidak ada. Dia lari masuk ke Mazmur, lari ke Yesaya, tapi itu tidak bisa menolong. Sama sekali tidak bisa menolong dia. Oke? Dan saya mengatakan kami tidak mengklaim bahwa berdasarkan Al-Quran harus mutlak sesuai dengan apa yang Kristen pegang. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak yang disembah Bani Israel. Itu adalah Tuhan yang kami sembah. Saudara kami Bani Israel menyebutnya Hashem, menyebutnya Adonai. Kami tidak mengklaim bahwa kami harus sesuai dengan data yang disajikan oleh teman-teman Bani Israel, dalam hal ini Yudaism. Kami juga tidak bisa menggunakan kitab tersebut karena di antara mereka ada yang gemar memutarbalikkan dan mencampur adukan kemudian firman Allah yang datang kepada mereka. Sebagian dari mereka melakukan hal itu. Lalu kemudian Anda bertanya, di mana ada nama Allah? Saya sudah menyampaikan di situ tidak ada nama Allah. Tidak ada nama Allah di situ. Sebagaimana Yesus tak punya nama di sana. Lalu kemudian Anda mengatakan gugur dong. Ya, kalau Anda mencari nama Allah di situ gugur pasti, karena memang tak ada nama Allah di sana. Tetapi apakah Anda bisa membatalkan perjanjian kekal bahwa Tuhan yang ada di sana, yang saudara Yahudi sebut dengan sebutan Hashem, ketika saudara Yahudi mengakui bahwa Tuhan mereka mengambil perjanjian kekal, bahwa Tuhan mereka akan menjadi sembahan Bani Ismail sebagaimana menjadi sembahan mereka sebagai Bani Ishak, apakah mereka ingin membatalkan itu? Tidak mungkin. Boleh tidak ada nama Allah di sana, boleh tidak ada.
Tetapi apakah Tuhan itu 2, 3, 4? Tidak, Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan tersebut di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 mengambil perjanjian kekal. Apa perjanjian kekalnya? Akan menjadi Tuhannya Bani Ismail. Ketika ia datang kepada Bani Ismail, memperkenalkan diri dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, dan seterusnya, itu bukan urusanmu. Suka-suka dia. Dia yang mau dalam nama itu. Dia yang datang menyatakan diri dalam nama tersebut. Kenapa Anda sakit? Anda batalkan dulu itu. Aku akan menjadi Tuhanmu, Abraham. Tuhan anak-anakmu, wahai Abraham. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, wahai Abraham. Menjadi perjanjian kekal. Anda bisa bantah. Anda ingin membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Yahudi. Anda siapa? Ketika Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhannya Yahudi datang, Tuhannya Bani Israel datang dengan menyatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana. Anda siapa yang ingin membatalkan perjanjian tersebut? Anda siapa? Makanya dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub, demikian juga Israel, ketika mengatakan kepada Bani Israel anak-anaknya. Apa yang dikatakan kemudian oleh Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub kepada keturunannya? Ya baniya, Inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. EGP, kau enggak menemukan nama Allah, nama Tuhanku di kitab yang Anda ambil dari agama lain, itu urusan lo. Yang penting kitab saya mengadakan itu. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub menjelang maut, menjelang kematian, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, libanihi, kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. EGP, derita lu kalau kamu nggak menemukan kemudian nama Tuhanku di dalam kitab yang kau rampok dari Yahudi. EGP, itu urusan lo. Tapi sadarilah, kamu tidak punya kekuatan untuk membatalkan perjanjian kekal Tuhannya Yahudi kepada Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Lu siapa rupanya? Lu siapa? Hah? Lu siapa rupanya? Hanya penyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhan kami menjadi sembahan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, KPR 2 nomor 36.
Jelas itu. Cuman Anda ini curang dalam berdiskusi. Curang Anda berdiskusi. Saya minta mana dalilnya sebagaimana keturunan Abraham memiliki Tuhan, yaitu keturunan Abraham yaitu Nabi Ismail dan keturunannya menyembah kepada Tuhan yang sama. Sekarang saya tunjukkan kepada saya, di mana pengakuan Tuhanmu bahwa dialah yang menjadi sembahan Abraham, anak-anak Abraham, dan juga adalah anak-anak Ishak. Faktanya keturunan Abraham dari silsilah Ismail tidak menyembah Yesus. Faktanya keturunan Ismail menyembah Allah. Berarti tidak ada di antara dua keturunan yang menyembah Yesus. Keturunan Ismail menyembah Allah. Berarti Allah ini adalah yang datang kepada Abraham. Keturunan Ishak menyembah Hashem. Berarti keturunan Ishak menyembah Allah. Keturunan Ismail tidak menyembah Yesus. Keturunan Ishak tidak menyembah Yesus. Dua keturunan dari anak Abraham, Ismail tidak menyembah Yesus, Ishak keturunannya tidak menyembah Yesus. Nah, keturunan Ismail menyembah Allah. Keturunan Ishak menyembah Hashem. Berarti Allah sama dengan Hashem. Apa Hashem? Apa artinya Hashem? Hashem artinya nama itu. Asma, nama itu Asmaul Husna, nama yang ada bagi Dia yang maha suci maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala mereka sebut di dalam Yesaya 5:16 sebagai hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa di antara keturunan Abraham yang menyembah Yesus? Keturunan Ismail tidak, keturunan Ishak juga tidak. Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang jahat berdasarkan KPR 2:36, dan itu adalah kalian. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam adalah Rabbus samawati wal ar. Tuhan yang disembah Bani Israel adalah Rabbus samawati wal ar. Tuhan yang disembah Bani Ismail Rabbus samawati wal ar. Tuhan yang disembah Kristen adalah Tuhan di atas tiang salib doang. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih udah hadir di sini. Saya izin ibadah sholat asar. Namun terlebih dahulu saya panggil dulu teman-teman saya, para pejuang tauhid dari Apologet Islam Indonesia, untuk membackup saya sementara. Silakan dibawa, mungkin ada teman-teman API, ada Bang Handi atau ada Bang Arif. Silakan Bang Arif. Naik dulu Bang. Saya ibadah dulu sebentar. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi udah membantu jalannya. Ya. Iya. Tadi Bang Billy kepanasan di bawah, pengen banget naik. Kita bisa entar dulu Bang. Oh ya? Iya. Masih ada beliau? Saya telepon udah ada kegiatan ntar. Di sini saya telepon siap. biar dia jelasin. Boleh. Saya ibadah dulu ya. Bang Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sholat dulu saya Bang. Siap. Siap ada Bang Hadi juga ya. Iya, Mas aja Kak dulu. Sholat Kak dulu. Teman-teman, besok insya Allah ya kita pagi-pagi itu kita akan berkumpul dengan tim API lagi di Ketua Divisi Sosmed di Komal Bang Arif, supaya teman-teman ngumpul di sana ya. Kita undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Handi, Waalaikumsalam Bang Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke, diambil alih sementara. Saya ibadah asar dulu, nanti gabung lagi sebentar. Silakan. Teman-teman jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak seru memang tadi diskusi itu ya. Selamat sore. Dimas diem dulu. Aduh ya Allah ini orang. Diam dulu, di mute dulu, Dimas. Saya kan sudah mute, gantian nanti kamu bisa bicara. Silakan Bang Andi. Jadi rata-rata ya, kalau saudara kita dari Kristen diskusi itu berlindung kepada kitabnya Yahudi, kepada Torah, berlindung di situ, ngotak-ngatik di situ. Tapi giliran ditanya balik oleh Banyuma, mana datanya gitu, Ki? Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia kan gitu. Itu terjawab, tidak ada satupun data, dan Yahudi sampai sekarang ini tidak mengakui kalau Tuhannya menjadi makhluk, gak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun nabi yang pernah ada di muka bumi ini gitu ya. Nabi asli loh ya, saya ulang nih. Tidak ada satupun nabi atau rasul pernah atau sampai saat ini menganggap atau menyembah Yesus itu adalah Tuhan. Nggak ada. Coba tunjukkan. Coba Anda ke Yudaism, di sana ketemu orang-orang yang ngerti itu, tanya, apakah kalian semua ini menganggap Yesus Tuhan? Apa yang terjadi kira-kira? Misionaris apa ya? Diperlakukan seperti apa misionaris itu? Diludahi. Diludahi. Apalagi kalau Anda mengatakan di Torah itu ada nubuatan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yahudi turun menjadi manusia. Nah, diludahi. Pasti itu. Jadi itu tadi pertanyaan Bang Jomas sangat-sangat membuat orang yang tadi pakai salib ini adalah lebih baik mundur daripada ditanya terus tanpa data. Pertanyaan sederhana itu tadi Bang Juma. Mana datanya? Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Gitu loh. Nggak ada. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tidak ada satupun para nabi dan rasul. Ada Bang, Kejadian 18. Tidak ada satupun. Sebentar Bang. Kalau begitu jawab pertanyaan saya. Apakah Tuhannya Nabi Musa, Yakob, Ishak itu adalah Yesus atau bukan? Jawab. Bapak yang memiliki firman dan Roh Kudus. Matikan. Bukan itu, Dimas. Saya ulang pertanyaannya ya. Siapakah nama Tuhannya Nabi Musa, Ishak dan Yakob? Siapa nama Tuhannya? Silakan. Siapa? Bukan Yesus kan? Biar dulu dia menjawab. Biar dulu dia menjawab. Siapa? Oi, siapa? Berarti Tuhanmu kalau ya cukup. Kalau Tuhanmu namanya siapa? Ya Yahweh. Aku adalah aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kejadian 3 ayat 14, Keluaran 3 ayat 14. Iya cukup. Yesus kan mengaku dia Yahweh. Berarti Tuhanmu bukan Yesus. Yesus kan mengaku dia Yahweh. Yohanes 8 ayat 58. Coba dibaca Yesus mengaku Yahweh. Di mana? Yohanes 5 ayat. Ya dibaca coba. Di mana Yesus mengaku Yahweh? Baca coba. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, baik. Siapa aku telah Tuhannya? ada itu ego emi. Iya, siapa Tuhannya Abraham? Kan Yesus mengaku dia Yahweh. Siapa Tuhannya Abraham? Saya tanya baik-baik. Oh, terbakan deh. Ya, biar dulu saya ajar di sini. Yahweh, baik. Berarti Tuhannya Abraham Yesus, gitu. Dan Yesus mengaku dia Yahweh dalam Yohanes 8 ayat 58. Yahweh dan Yesus sama atau beda? Yahweh itu nama keagungan. Saya aku tanya ada. lagi. Yesus mengaku dia aku ada. Pertanyaannya, Yahweh dan Yesus sama atau beda?
Yesus adalah Saya Yahweh. nggak nanya itu. Pertanyaannya Yesus dan Yahweh sama atau beda? Yesus mengaku dia Yahweh. Sama nggak atau Jangan kau- beda? Jawab dulu, sama Jangan atau kamu beda? asing-asingkan. Oi, sama atau beda? Yesus adalah Yahweh. Yohanes Oke, 8 baik. ayat 58. Berarti anaknya Maria Yahweh. Betul? Iya, Oke. Jadi yang disalib terkutuk Yahweh. itu kan kodrat kemanusiaan. Yang Mulai Yahweh ngaco adalah kodrat kan? Mulai ngaco keilahian. kodrat. Iya. Kenapa ada kodrat? Dwi kodrat. Duit Yesus kan kata dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ini namanya maling apa ini? Woi, yang disalib aku itu pakai Yesus apa data. Yahweh? Woi, yang disalib Yahweh atau Yesus? Itu kan kodrat kemanusiaan. Yahweh mana boleh disalib? Oh, berarti Yahweh bukan Yesus. Yahweh itu kodrat keilahian Yesus. Apakah Yesus adalah Yahweh? Ya, Yohanes 8 ayat 58. Berarti Yahweh Yesus disalib. mengaku dia Yahweh. Berarti Yahweh disalib. Yahweh mana boleh disalib? Allah mana Berarti Yahweh boleh bukan disalib? Yesus. Yang disalib siapa? Dalam kodrat keilahian Yesus adalah Yahweh. Berarti Yahweh disalib. Yang disalib kodrat kemanusiaan. Filipi 2 ayat 8. Berarti 1 manusianya Petrus Yesus. 3 ayat 18. Apakah manusianya Yesus adalah Yahweh? Manusianya Yesus sama seperti kita, cuma tidak berdosa. Berarti manusianya Yesus bukan Yahweh. Bukan, yang Bukan, Yahweh adalah baik. kodrat keilahiannya. Oke, kalau manusianya Yesus, Tuhannya siapa? Manusianya Yesus, Tuhannya siapa? Bapak, Kok Bapak? Kok bukan Yahweh? Bapak juga Yahweh, Oke. Yesus juga Yahweh, Roh Jadi Kudus juga Tuhannya Yahweh, Yesus. bukan 3 Yahweh, 1 Yahweh. Dengerin, Tuhannya manusianya Yesus siapa tadi? Bapak yang memiliki firman dan Roh Kudus. Saya nggak nanya firman kucluk, Tuhannya, dengerin pertanyaannya. Siapakah nama Tuhannya manusianya Yesus? Jawab. Bapak yang memiliki firman dan Roh Ah, Kudus. iya, panjang kali memiliki. Saya nggak nanya Kan itu. Yesus kata, baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Udah kau ke hutan lah kau. Gua paling malas. Inilah resikonya kalau Tuhan itu kau gabung dengan makhluk. Kau akan mengalami kesulitan sampai ke liang kubur. Serius, kamu nanti akan mengalami kesulitan sampai ke liang kubur. Kau bilang dari awal, Yesus itu adalah Yahweh. Giliran disalib, kau bilang itu bukan Yahweh, tapi manusianya Yesus. Nah ini namanya kau berbohong, tapi kebohonganmu itu tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Ini kebohongan seperti ini berlaku di area abu-abu atau di daerah tempatmu, atau lingkunganmu sendiri. Kalau di area publik kau akan menjadi bahan tertawaan. Teman-teman saya mau tanya semua, lucu nggak jawabannya tadi? Lucu atau menghibur? Atau masuk akal? Menghibur plus lucu lah. Lucu jadinya. Lucu jadinya. Yesus adalah Yahweh. Nah, giliran dikejar, yakini. Terus yang disalib, Yahweh dong. Enggak, itu manusianya loh. Tadi katanya Yahweh. Kalau saya tanya lagi, kalau manusianya Yesus itu, Tuhannya siapa? Kan manusia pasti bertuhan. Katanya Tuhannya Yahweh. Loh, bukannya Yesus adalah Yahweh? Nah gimana ini, lucu kan? Lucu nggak? Ya, lucu lah. Nah lucu. Susah kau diskusi di area publik kalau kau masih mempertahankan kebohonganmu dengan doktrinmu yang parah. Itu sebaiknya kau konsumsi di internetmu, baru pada ngerti itu semua itu. Tapi kalau area sini orang berakal loh mendengarkan. Padahal barang gampang loh itu ya Pak Arif ya. Sangat mudah ini kalau jujur. Sangat mudah. Iyalah Bang Andi. Iyalah. Apalagi Ya, itulah. bawa Tritunggal tadi. Baptislah nama Bapa, Roh Kudus dan Anak dan Yesus katanya. Padahal pendeta Pastor Lim tadi itu JO yang menolak Tritunggal, bahwa bahkan setiap buka komal dia ngasih tema Tritunggal itu penyesat. Dismas malah membawa Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus katanya. Silakan saja berkonsep seperti apa, itu tidak ganggu. Jadi kalau diskusi itu jangan bawa iman, tapi bawa data. Itu pertama. Yang kedua, setiap berstatement itu harus bertanggung jawab.
Jangan sampai berbicara tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menjawab jawabannya lucu gitu loh. Lawak-lawak jadinya. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Ya kau ditabok lah orang Yudaism kalau kayak gitu. Ya, kita ikutin kan sementara ya. Oke lah, kalau Yesus itu adalah Yahweh, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Maria ada, aku sudah ada. Jadi duluan anak daripada ibu kan gitu. Itu kan selalu diputar-putar. Ini kan nggak masuk akal. Nah, cara ngelesnya adalah, nih teman-teman, cara ngelesnya adalah Yesus itu dua natur. Natur ilahi sama natur manusia. Dibagi dua kan anak orang. Apakah kedua natur itu anaknya Maria? Ya nggak mungkin, harus anaknya Maria semua, jasmani dan rohani itu semua itu anaknya Maria. Semua yang ada dalam diri Yesus itu anaknya Maria. Setuju nggak teman-teman? Semua yang ada dalam diri Yesus itu anaknya Maria. Nggak ada yang bukan anak Maria dalam diri Yesus. Nah makanya ada lagu itu. Kan jadi lucu gitu. Lucu jadinya. Ya udahlah kalau diskusi itu naik saja, jangan bawa doktrin. Iman beriman aja, tapi jujur gitu loh, biar nggak lucu. Apa ya namanya ya, bikin enak gitu. Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi oneness dia. Nah, giliran disuruh jelasin jadi Tritunggal dia. Nah, kadang oneness, kadang Tritunggal. Apa ini? Datang lagi di firman dibawa-bawa. Ini lagi. Gue pengen lucu-lucuan sama dia lagi. Gue naikkan. Siapa? Oh, Dismas. Iya, gue naikkan lucu-lucuan. Tapi nggak mau dia naik. Bentar. Coba naikin lagi. Bentar, saya coba. Yang semua pada naik. Ya. Rahmat Hidayat, gimana kabarnya? Lama nggak muncul. Alhamdulillah sehat Bang Arif. Gimana kabarnya Bang? Ya, lama nggak muncul lagi Rahmat. Orang-orang Kebetulan saya ada proyek baru Bang, makanya masih melanjutkan studi mungkin ya. Ada proyek baru ini makanya susah gabung lagi kan. Mana Dismas itu? Halo Bang, Halo Bang. ya. ya syarat jadi Tuhan harus ditombak dulu ya atau bagaimana Bang? Apa itu? Ya, belum ada Kalau outline-nya, mau Bang. jadi Tuhan ditombak dulu ya? Belum ada outline-nya dan Mau jadi jangan Tuhan. monolog. Jangan, monolog. Bang. Jangan monolog, Bang. Jangan monolog. Kalau Ayo, Dismas. berdasarkan data Roma 14 nomor 9 itu artinya syarat Yesus jadi Tuhan, dia harus mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jelas datanya di sana. Ya untuk Yesus mati ya seperti itu kan, datanya jelas bagaimana perlakuan orang-orang yang merencanakan pembunuhan ini kan gitu. Roma sebagai eksekutor, tentara Roma ya. Ya, dia melakukan apa? Dibeli mahkota berduri, akan diikat, dipaku, kan seterusnya gitu. Ya itulah kepercayaan teman-teman kita gitu. Tapi kita nggak boleh menertawakan, tapi itu iman berdasarkan data. Itu Bang jawabannya Bang. Bang Juma juga sudah kasih tadi kisah 236 ya? Bang Arif ya? Iya. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu dijadikan Tuhan. Nah, hampir sinkron dengan Roma 14 nomor 9. Berdasarkan data nih, Yesus itu Tuhan yang dijadikan. Jadi ada sosok lain menjadikan Yesus Tuhan setelah dia mati bangkit pada hari ketiga. Jadi ada orang dikubur, keluar dari kubur pada hari ketiga dijadikan Tuhan. Berdasarkan data itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau bisa sih teman-teman Kristen naik harus jujur, oh iya ya Tuhan saya dijadikan, itu udah selesai. Jadi nggak usah kita gontok-gontokan, kita maklumi, kita apresiasi dan kita toleran. Di sini nggak memaksakan iman, tapi di sini butuh kejujuran. Anda jujur, kami maklum. Setuju ya? Mereka jujur, terus tidak balelo, apa adanya tertulis, ya kita apresiasi dan kita toleran.
Tapi kalau kayak tadi, disangkal sendiri apa yang dia omongin gitu. Nggak bisa kayak gitu. Apa yang diomongin dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Kita di sini nggak mengolok-olok iman seseorang. Nggak boleh. Umat Islam itu dilarang keras mengolok-olok, apalagi menista, apalagi menertawakan sembahan mereka. Janganlah kamu mengolok-olok sembahan mereka, karena mereka nanti akan mengolok-olok hal yang sama kepada sembahan kita. Jadi tidak ada olok-olok di sini gitu. Tapi kalau di Bible ada Yesus diolok-olok, ada. Ya percaya? Ada Yesus diolok-olok. Nggak tahu Yesus sebagai Tuhan kah atau sebagai manusia kah waktu diolok-olok. Datanya jelas. Jadi bukan kami yang olok-olok. Saya buka datanya. Bentar. Ya, ayo teman-teman Kristen. Lebih lalu Bang Handi buka data, ayo teman-teman Kristen, yuk. Ya. Oh, Ayo, kita boleh. di Matius 26. 26 nomor 67 sampai 68. Coba Bang Arif ada Bible nggak di situ? Bentar dulu. Akhir Rahmat Hidayat, ada Bible? Nggak ada bang, saya kebetulan di tempat kerja ini bang. Matius 23, 26 sampai 49 lah. Matius? Matius 23 nomor 26 sampai 49. 26, 49 ya. Bentar, sabar teman-teman ya. Sambil lalu yang belum follow akunnya Bang Suma silahkan di follow teman-teman ya. Target kita untuk followernya Bang Suma itu 1 juta followers ya. Sekarang sudah 600 lebih, dari yang kemarinnya hanya 400, sekarang sudah 600. Ayo tingkatkan di follow, di follow. Lukas 23 juga ada. Lukas 23 26 sampai 49. Lukas ya Bang. Ya, sorry. Ya. Matius 27 juga ada sama bunyinya. Matius 27, kalau Matius 27 Lukas itu 23. Lukas 23 nomor 26. Yes, ini aja. Matius 27 aja nomor 27 sampai 31. Matius 27 sampai 31. Matius 23 apa 27? Matius 27 Matius 27 nomor 27 sampai 31. 27 sampai 31. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gudang pengadilan, lalu manggil seluruh Ke gedung, pasukan. bukan ke gudang, ke gedung. Ya, ke gedung pengadilan, lalu manggil seluruh pasukan berkumpul keliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Oke. Katanya, Udah salam. cukup lah. Oh ya. Ya, itu kan ada kata mereka mengolok-olok dia. Jadi bukan kami yang olok-olok, bukan. Iya ya. Di sini Jadi, yang mengolok-olok entah siapa lah ya. simbol mahkota berduri itu berarti simbol olokan, Bang Handi ya, berarti ya. Mahkota berduri itu bukanya di Google seperti apa? Sakitnya itu berdarah kepala. Iyalah. Seperti ya, kawat. Iya, kawat berduri. Itu. Ya. Oh, oh. Ya itulah. Jadi jangan Anda mengatakan kami mengolok-olok kami. Kami di ajaran Islam itu dilarang, nggak boleh mengolok-olok sembahan orang lain. Tapi hanya berdasarkan kita datanya ya. Makanya tadi si siapa namanya? Kayaknya dia statementnya itu dia nggak bisa bertanggungjawabkan kalau dia bilang Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Dismas. Nah, itu, Siapa Dismas? Pendeta Lim. itu pernyataan sangat fatal.
Tapi bisa juga kita nggak menjadi bahan lucu-lucuan kalau dia bilang kalau Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, berarti anaknya Maria adalah Yahweh. Yang disalib adalah Yahweh. Itu baru oneness beneran itu. Seperti Samuel Siahaan itu. Yang disalib ya Yahweh, Bapak yang disalib, Bapak yang mati kata Samuel Siahaan. Itu oneness beneran itu. Iya, nah Samuel. Itu tadi pendeta tadi juga JO, Jesus Only itu tadi, yang dengan Bang Juma itu. Ya kita apresiasi lah. Bapak yang Silakan mati saja. memang. Bapak yang mati di tiang salib yang seperti itu. Tapi kalau yang tadi ini enggak, manusianya yang mati. Berarti Yesus ini ada dua macam. Nah kalau manusianya yang mati, terus Yahweh-nya kemana? Bukankah dia Yahweh itu sendiri? Ya bukan Pergi dia itu. berarti Bang Andi, Pergi bukan ninggalin dia. dia. Kalau kemanusiaannya yang mati, ya berarti dia masih menganut Tritunggal. Ya itu dia. Makanya kan itu Eli lama sahabat tani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya itu bukan Tuhan yang keluar dalam diri Yesus. Artinya orang ini, kok Tuhan kenapa kau nggak menolong aku dalam keadaan seperti ini kan gitu. Halo Bang. Ya, selamat sore. Dunia penjala Jelo. Selamat sore. Aku lagi sedih Bang. Enggak, agamanya, sebentar dulu. Selamat sore. Disapa selamat sore lagi sedih. Agamanya apa, Bang Dunia? Aku lagi sedih, pacarku nggak mau. Agamanya apa dulu? Aduh. Kalau kamu Nggak sedih pede ya? pacarmu diambil orang, berarti itu ada kekuranganmu. Bisa jadi kamu nggak keren lagi, kamu jarang mandi, mulutmu bau, kemudian kamu nganggur. Ya mana ada cewek mau seperti kayak kau gitu. Ekstrospeksi diri aja kalau pacarmu pergi. Jangan curhat di sini. Curhat aja sama temanmu gitu. Ya enggak? Ya enggak Farid? Iyalah. Introspeksi Bang diri Rahmat. aja. Mungkin mulutmu bau kali. Jarang sikat gigi. Bener kan teman-teman? Nah, bener katanya di bawah tuh. Betul. Aduh, Bang Rahmat. Biasanya Bang Rahmat ini sebelum open kan beliau. Silakan open kan Bang Rahmat. Kenapa? Iya bang, lagi di tempat kerja bang, tapi tetap bisa nyimak. Iya, tetap support api kan? Masih. Kali-kali naik ombal lah. Insya Allah bang, ini karena kemarin ini ada kegiatan baru kan, makanya aku sudah agak jarang ini live-nya bang. Tapi tetap juga kadang-kadang nonton, kadang-kadang ada mantau. Ini juga bagi mungkin teman-teman ini yang baru ya menyaksikan dunia apologet ini, mungkin ada yang baru kenal saya ini bang, karena lama tidak aktif kan. Gimana, ada lagi bang Handi? Ini pasiennya ada lagi. Oh, lagi bang. Terlalu balas Jadi begini Bang Arif, Bang Handi ya, dari pengalaman yang saya amati setelah sekian tahun juga kita berkecimpung di dunia diskusi lintas agama ini, apologet ini. Salah satu poin yang saya simpulkan, yang saya tangkap bahwa salah satu kebanggaan kita, terutama saya pribadi sebagai seorang muslim itu, sebagai apologet itu, ketika kita mengenal hakikat daripada Tuhan kita. Di antaranya itu sifat 20 itu setiap muslim laki-laki dan perempuan itu wajib hafal itu. Wajib hafal, wajib tahu, dan wajib paham. Kenapa? Karena pondasi dari akidah seorang muslim atau muslimah itu harus berdasar dari sifat 20. Itu yang wajib saja itu, minimal yang wajib. Enggak usah yang mustahil dulu, yang wajib. Karena dari diskusi kita dengan agama-agama yang lain yang saya tangkap, bahwa sifat bagi sesembahan itu yang paling sempurna yang saya temui, yang saya kenal, yang saya ketahui itu cuman Islam. Kenapa?
Di dalam Islam itu ada 20 misalnya, dimulai dari wujud itu. Ada. Bagaimana adanya Tuhan, apa yang mustahil bagi wujud. Nah, itu kita pahami. Tetapi dari di agama-agama yang lain, seperti misalnya di agama tetangga kita yang baru naik barusan, mereka hanya terfokus kepada sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di dalam Islam itu kudrat. Nah, kalau di dalam agama tetangga kita itu lebih fokus kepada kudrat atau kuasa. Artinya, kenapa Tuhan jadi manusia? Tidak bisa, padahal Tuhan itu Maha Kuasa. Kan seperti itu. Itu kalimat yang paling sering saya dengar. Yang paling sering saya temui, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Jadi dia bisa menjadi apa saja yang dia mau. Nah, sementara di kita tidak boleh hanya terfokus kepada Tuhan Maha Kuasa. Memang Tuhan itu Maha Kuasa, ya betul, benar. Kalau Tapi menjadi ada sifat manusia, lain. Bang Rahmat, kalau menjadi manusia, itu berarti kan tidak kuasa lagi, karena manusia itu hanya dibatasi ruang dan waktu, kan gitu kan? Nah, itu dia poinnya, Bang. Ketika kita hanya terfokus kepada sifat Tuhan yang Maha Kuasa tanpa mempertimbangkan dengan sifat-sifat yang lain, nah makanya timbul narasi. Tuhan kan Maha Kuasa, ya dia bisa saja dong menjadi apa yang dia mau. Nah, sehingga dia menjadi manusia pun masuk akal. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa ketika kita hanya memahami bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi ternyata selain dari sifat Tuhan Maha Kuasa, ada sifat yang lain yang menjadi penyeimbang. Sehingga ketika Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia mustahil menjadi maha lemah. Nah, ketika dia menjadi manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan di dalam keyakinan mereka pun ketika turun malaikat dari sorga, Tuhannya ketakutan. Sehingga peluhnya bercucuran sampai ke tanah. Nah, artinya itu, kalau di dalam keyakinan kita Muslim, ketika Tuhan itu Maha Kuasa, kekuasaan Tuhan itu berkesinambungan, bertakluk kepada hal-hal yang mustahil. Walaupun Tuhan Maha Kuasa, tetapi dia tidak bisa menjadikan dirinya lemah. Karena bertentangan dengan sifat yang lain. Nah, ketika Tuhan jadi burung, Tuhan tidak bisa berbicara dong, tidak bisa berkalam. Ketika Tuhan jadi manusia, Tuhan tidak bisa hidup selama-lamanya. Nah, itu poin penting yang saya tangkap, Bang, dari diskusi beberapa tahun ini dengan teman-teman kita yang di seberang. Artinya ini juga menjadi nasihat atau pengingat bagi kita semua yang Muslim terutama ya, bahwa sifat minimal yang 20 itu yang wajib, dan kalau bisa yang mustahil pun kita hafal, kita tahu, kita pahami. Karena kekuatan ataupun pondasi dari akidah seseorang itu ya bersumber dari ini, sifat yang wajib dan mustahil minimal yang 20 itu. Itu yang saya tangkap. Makanya sampai sekarang ini saya tidak terlalu Bang, kalau kita misalnya berdiskusi terus dengan oten-oten yang nyinyir lah ya istilahnya, yang tidak mau mencari kebenaran, makanya saya sering skip. Kenapa? Karena memang tidak ada faedah. Tidak ada faedah, kecuali kalau yang non-muslim